kada Gi. Nah, ngarep siapa Gi menukan mama ngarep ka. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur. Kita melanjutkan untuk pembahasan materi di pertemuan kedua mata kuliah Analisa dan Perancangan Perangkat Lunak. Oke. Di sini tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk cerdas berjiwa luhur. Nah, jika kalian belum paham tentang cerdas berjiwa luhur, silakan buka kembali materi pembahasan video yang saya taruh di channel YouTube saya. Silakan ditonton maksudnya apa yang di sini ya. Nah, kemudian saya mau memberikan penjelasan lagi tentang kegiatan perkuliahan kita. Jangan lupa ada 3 platform yang kita gunakan. Ada Classroom, untuk instruksi saya tentang kehadirannya kuis, misalnya soal dan trik pengumpulan jawaban, terus ada materi. Jadi sebenarnya materi itu bisa di-download di Classroom, bisa juga di-download di web mahasiswa kalian yang menu bahan ajar itu. Di situ harusnya sudah ada materi juga. Nah, kemudian ada channel YouTube yang berisi video penjelasan pembelajaran. Intinya ada di sini nih sebenarnya. Nah, dari video yang saya jelasin kayak video yang sekarang, nanti kalian tonton, dengerin, ya, simpulkan, sadur itu simpulkan, dan hasil penyalurannya dikumpulkan sesuai instruksi saya. Nah, kemudian ada namanya grup Telegram dan channel Telegram. Digunakan untuk apa? Untuk kita koordinasi dan diskusi. Jadi, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, jika belum gabung, gabunglah di dua-duanya. Nah, channel itu untuk saya menyampaikan informasi satu arah ke kalian, jadi kalian hanya bisa mengkomentarinya di grup. Sedangkan grup ya untuk kita diskusi, kayak tadi saya melakukan diskusi untuk kita polling, mau nggak perkuliahannya diundur mengingat sekarang ini lagi bulan Ramadan untuk puasanya. Nah, karena kita perkuliahannya di pagi hari jam 8, otomatis untuk mengimbangi sahurnya tadi, ya ada teman-teman kita yang beberapa kemungkinan agak sulit mengikuti jika tepat mulai jam 8. Nah, dari hasil polling kan kita bisa menyimpulkan 82%-nya mau ikut diundur maksudnya. Ini informasinya diharapkan sudah jelas. Kita lanjut lagi. Mengingatkan juga di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan rencana perkuliahan kita. Untuk tugasnya kalian hanya menyimpulkan materi tiap pertemuan. Nah, diapain menyimpulkannya? Yang saya bilang ada di GitHub, itu nanti saya jelasin lagi. Kemudian ada yang namanya UTS. UTS-nya kebetulan individu terkait ya materi UML. Silakan googling UML itu apa. Yang pasti kaitannya dengan bahasa, ya, pemodelan, unified bilangnya. Nanti tinggal dicari aja penjelasannya. Sekarang ini internet sudah sangat banyak menyediakan konten-konten. Kita tinggal rajin mencari aja. UAS, jangan lupa presentasi kelompok. Masing-masing per kelompok 3 orang. Jadi yang belum dapat kelompok, silakan bikin timnya. Jangan sampai nanti udah dekat hari H-nya kalang kabut. Oke. Nah, kita fokus ke bahas tugas ini dulu. Nah, ini saya ada update sedikit nih untuk perhitungan nilai kehadiran. Di pertemuan pertama pun sudah saya sampaikan. Jadi kalian diminta login terlebih dahulu di web GitHub. Kemudian, karena kita di pertemuan pertama sudah bikin repository, berarti kalian cukup buka repository Sadur RPL-nya. Nah, kayak gimana caranya? Ceritanya, login dulu menggunakan akun yang sudah kita daftarkan di github.com. Kemudian, repository kita adalah Sadur RPL. Tinggal kalian klik. Nah, pada halaman Sadur ini, karena kita sekarang pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan 4, pertemuan 5, dan seterusnya, berarti kita akan bikin folder. Nah, contoh, kalau di pertemuan ketiga, berarti saya akan menambahkan file, add file, create new file. Nah, angka 3 garis miring. Angka 3 ini untuk direktorinya. Oke, saya ulangi. Jadi untuk pertemuan ketiga, 3 garis miring. 4 untuk pertemuan keempat berarti 4 garis miring. Nah, berikutnya di ujungnya apa? Ada keterangan lagi. Buat file index
.html ke repository per directory. Untuk pertemuan 2 berarti kalian buat 2 garis miring tadi dan index.html. Nah, boleh ditambah dengan file-file lainnya selain index.html nih. Misalnya kalian ada screenshot gambar atau kalian habis bikin desain UML-nya untuk yang pertemuan hari ini, file activity-nya diupload, bisa juga kayak gitu. Oke, kita coba ya. Nah, wajib membuat ini dan meletakkan pendukung di file ini, wajib diberikan nama. Wajib sekali lagi. Berarti kalau di sini contoh 2, berarti kalau kita prompt 3 berarti 2 garis miring index.html kalau di pertemuan 2. Kalau di pertemuan 3 3. Setiap pertemuan kayak gini kerjaannya. Jadi nama foldernya atau nama direktorinya adalah pertemuan angka aja, garis miring index.html, kecil aja seperti ini. Nah, isinya apa? Untuk nilai kehadiran, kan kita udah bikin nih filenya. Saya akan ngecek file pada poin ketiga ini, maksudnya bener nggak kalian tuh hadir. Kalau kalian hadir, tandanya apa? File ini bener file index. Kalian cukup ngisi name, nama lengkap kelompok. Jadi yang perlu kalian lakukan cuma cukup ngisi name Afra Muhammad misalnya, enter, nama name-nya Afra, name-nya ini, name 18.115.000.023, nama Afra Muhammad, kelompok TI 6A. Nah, hanya cukup seperti ini. Sekali lagi cukup seperti ini. Kalau di preview, nah kan ada isinya nih. Edit preview, kalian bisa lihat kira-kira hasilnya kayak gimana. Loading. Kalau sudah, cukup di commit. Nah, kalau mau lebih yakin lagi, kalian kabarin ke saya apa yang kalian lakukan. Udah selesai belum untuk kehadirannya, daripada nanti kalian udah ngerjain, tiba-tiba dianggap nggak hadir. Jadi yang perlu kalian lakukan di pertemuan kedua, bikin folder 2 garis miring index.html. Isinya hanya seperti itu. Name, nama, sama kelompok. Di pertemuan ketiga gitu juga, name, nama, kelompok. Pertemuan 4 gitu juga, dan seterusnya. Itu untuk kehadiran. Harusnya sangat mudah lah ini. Nah, tiap direktori akan digunakan kembali untuk perhitungan. Jadi, jangan diapa-apain file index ini dulu. Hanya isi name, nama lengkap, kelompok. Kalau sudah, untuk perhitungan nilai tugas ya, karena kan kaitan dengan ini tadi, menyimpulkan materi tiap pertemuan. Di pertemuan pertama sudah saya sempat singgung yang ini. Kalian ngapain? Sama kayak tadi, login, sama buat yang buka sadur RPL, kemudian kalian dengar, pahami, simpulkan apa yang saya bahas tiap pertemuan melalui rekaman video. Kayak sekarang ini saya sedang menyampaikan, sedang merekam video, itulah yang perlu kalian pelajari atau simpulkan. Hasil kesimpulan kalian tuh diupload ke repository GitHub tadi per directory, sama filenya, file index tadi yang diedit. Kalau tadi kan pertama untuk absen, yang kedua ini untuk isinya. Jadi kalian sambil nonton video tuh kalian bisa sambil ngetik apa kira-kira yang saya sampaikan tiap pertemuan. Nah, yang menjadi tolak ukur dari nilai tugas kalian adalah isi dari file kesimpulan yang ada di file index ini. Jadi, besaran nilai tugasnya ya tergantung kalian ngisi di file kesimpulan itu berdasarkan kualitasnya. Nah, begini ya. Berarti kalau kalian mau edit, tinggal diklik file ya. Pensil, edit this file. Nah, hasil saya menyadur di pertemuan 2. Tinggal kalian ketik apa berurut kayak gini. Kalau mau pakai tag HTML, silakan. Misalnya di sini pakainya berarti kalau nggak mau angka kayak gitu ya, maunya otomatis. Berarti pakai ordered list, OL, ketemunya OL. Nah, di dalam ini ada list. Nah, apa yang pertama kalian dengerin? Perhitungan kehadiran, nilai kehadiran, cukup membuat file index.html di setiap direktori GitHub.
dalam kurung angka misalnya. Ini nih sesuai bahasa kalian aja, jangan sama persis dengan saya. Saya ini cuma mencontohkan. Perhitungan nilai kehadiran cukup membuat file index HTML di setiap direktori GitHub angka. Nah, ini direktori pertemuan. Oke, contoh 2 untuk pertemuan 2. Tapi usahakan menggunakan kalimat yang umum ya, jangan kalian gunakan bahasa mentang-mentang saya bilang bahasa kalian, kalian gunakan bahasa yang kalian yang cuma mengerti, ya sama aja bohong, saya nggak bisa ngeceknya nanti. Nah, itu pertama, tinggal kalian copy di dalam list ini. Nah, inilah namanya bekerja sambil belajar. Apa yang kalian simpulkan lagi? Perhitungan nilai tugas dari kualitas konten file index.html tiap pertemuan yang saya sadur. Saya ini dalam hal kalian ya, kan kalian ngetik nanti. Nah, ceritanya kalau udah selesai gimana ya? Tinggal kalian commit. Nah, saya bisa nggak ngelihat hasil ini? Saya akan ngelihat hasil ini. Kebetulan kan sekarang ini 3 nih saya. Berarti saya akan ngeceknya di kelas berat Sadur RPL nih. Kelas berat, nah Sadur RPL folder 3. Nama Afra, kelompok begini. Nah, untuk di GitHub, dia memang terdapat delay, nggak langsung tampil nih yang seperti ini. Jangan heran. Tapi bisa berubah nggak dia? Ya, bisa aja nanti kalau udah waktunya, dia akan ada informasi hasil saya menyadur seperti ini. Nah, tampilan hasilnya kayak gini nih. Inilah yang lagi saya cek nanti. Nanti kita balik ke sini. Sekali lagi, untuk nilai kehadiran, kalian cukup file index, name nama kelompok, untuk tugas isinya. Oke, kualitas dari isi kesimpulan kalian. Nah, di pertemuan kedua ini, kita akan mulai dengan menganalisa sistem berjalan. Nah, saya akan memberikan studi kasus, contohnya pemesanan atau penjualan barang pada sebuah toko. Kemudian kita menganalisa masalah pada kegiatan pemesanan atau penjualan tersebut. Kemudian analisa sistem berjalan terkait proses bisnisnya bagaimana, ceritanya. Nah, kemudian kita baru menggambarkan activity diagram. Oke, kita coba lanjut ya. Di sini ada contoh file KP yang sudah jilid, yang sudah masuk perpus. Nah, kita coba baca. Toko pada analisa masalah ya. Ini nih struktur penulisannya mirip. Intinya kita mencoba mencari masalah. Intinya kalau dibaca di sini, saya coba tandai. Tokonya toko kembar Jaya Motor. Dia bilang bergerak di bidang penjualan. Ini nih bidang penjualan apapun nanti mirip-mirip lah kayak gini. Proses transaksinya jumlah kecil maupun jumlah besar. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau kita mengusulkan dia masuk ke sistem atau aplikasi ya untuk memudahkan masalah yang terjadi. Contoh, orang mau pesan ojek, datang dulu ke pangkalan ojeknya misalnya. Tapi zaman sekarang, orang cukup dari rumah masing-masing, pangkalan ojeknya, dia pangkalan ojek dalam hal ini virtual, bisa nongkrong dimanapun, yaitu Grab atau Gojek itu, dia cukup kita pesan dari aplikasi, datang dia nanti. Nah, beda dengan yang dulunya. Yang dulunya kita yang mesti datangi ke pangkalannya, tapi sekarang pangkalannya itu ya menyebar dalam hal, dia belum tentu nongkrong di situ. Konsumen yang ingin membeli, nah ini masalah juga nih, harus datang ke toko fisik untuk membeli atau suku cadang. Kalau udah datang, tahu-tahu nggak ada pula barangnya. Nah, memang kadang kita ada alasan, oh saya datang agar lebih puas pak, ngelihatnya bener nggak sesuai yang saya beli. Kadang saya beli online nih, yang datang nggak sesuai. Ya memang ada kemungkinan seperti itu. Nah, masalahnya bisnis online ini atau sistem yang online itu fokusnya ke kepercayaan. Kalau udah konsumennya merasa kecewa, nggak percaya lagi ya, tokonya biasanya akan ditinggalkan. Jadi pandai-pandailah untuk menggait hati konsumen. Nah, di sini saya yang mau tekankan adalah pertama masalah di sini adalah sistemnya itu masih manual. Kemudian calon pembeli dibilangnya konsumen di sini harus datang dulu ke toko fisik untuk beli. Nah, kalau kita bisa mesen dulu kan otomatis waktu yang digunakan ya lebih sedikit. Jadi, ya datang tinggal ngambil barang, misalnya seperti itu.
Kalau dari cerita yang ini. Jadi masalahnya apa? Manual pertama. Kalau namanya manual belum tercatat secara terkomputerisasi. Masalah kedua adalah harus datang. Nah, berarti masalah waktu di sini. Masalah waktu apalagi kita tahu sendiri nih, lagi masa pandemi, kalau kita datang kan kita harus mengurangi mobilitas. Nah, cara menguranginya gimana? Salah satunya pemesanan dilakukan di rumah dulu. Syukur-syukur tokonya bisa nganter COD kayak gitu, atau ya bisa jadi kita tinggal ngambil barang ke toko setelah mesen dan bayar. Jadi prosesnya tuh lumayan pendek, nggak mesti nunggu lama-lama. Nah, konsumen jaraknya rumah jauh, ini nih penjelasan penekanan dari masalah yang disebutkan di atas. Jadi ada ceritanya dari masalah itu apa akibatnya. Nah, konsumen jaraknya rumah jauh tentu sulit kata dia. Terus omsetnya jadi rendah. Nah, jadi ini nih masalah-masalah yang terjadi. Terus ada masalah gini, dibilang ada solusinya. Nah, di antaranya terjadi kesalahan pencatatan ya, karena apa? Belum dilakukan secara komputerisasi. Sangat tidak efisien dan makan waktu ya, waktu yang saya bilang tadi. Ini nih paragraf kedua adalah penekanan dari masalah yang terjadi di atas. Berarti yang kasus di atas nih selesai dulu ya. Itu untuk menyusun analisa masalah. Nah, contoh ada lagi masalah misalnya. Kebetulan salah satu mahasiswa saya, si Jerry, dia ngambil riset di bagian lab komputer. Dia tugasnya sebagai supervisor. Setiap semester, dia akan mendata siapa saja dosen-dosen yang ngajar, dalam hal ini ngajar di lab ya, ngajar praktikum, akan menggunakan software apa. Nah, selama ini memang dia mendatanya masih manual. Dia perlu datang ke BAK dulu, merekap setiap dosen tuh ngajar mata kuliah apa aja yang di lab. Habis itu dari rekapannya ditanya ke dosennya satu-satu, dicatat butuhnya software apa, habis itu baru diinstal. Nah, tentunya kalau dosennya bisa milih sendiri softwarenya atau input sendiri, hal itu akan jadi lebih efektif. Nah, ada masalah, ada solusi. Kemudian apa? Kita membuat yang namanya analisis sistem berjalan. Dalam hal ini biasanya digambarkan sebagai proses bisnis. Nah, ini cara-cara penyusunannya ya. Yang pertama, penjelasannya, prosedur atau SOP-nya. Jadi analisis sistem berjalan itu disebut juga proses bisnis atau bisa jadi SOP-nya. Nah, kita lihat yang bersangkutan ini membahas tentang pemesanan. Ya, jadi aplikasi pemesanan. Prosedur pemesanannya apa pada tempat risetnya? Nah, pertama konsumen datang ke toko. Berarti karakter pertama bukan karakter. Entitas pertama atau yang terlibat pada sistem yang pertama adalah konsumen. Kemudian ada pelayan toko. Ya, jadi dari sistem pemesanan tuh ada konsumen, ada pelayan toko. Nanyanya ke siapa ya? Konsumen. Kemudian apa? Pelayan itu nyari dulu ada nggak suku cadangnya ini ya, kata dia. Karena apa? Belum terkomputerisasi tadi. Bisa jadi stoknya, apalagi nggak pernah stok of name, dia tahu-tahu oh sudah habis kata dia. Kadang kan kita pernah juga terjadi kayak gitu. Udah datang tahu-tahu habis, padahal masih ada barangnya. Karena apa? Belum terkomputerisasi. Dicari dulu. Nah, udah ada dua tempat etalase ada nggak, gudang ada nggak. Kalau tersedia, ini jika dia bilang tersedia, pelayan toko nanya, ini nggak yang kamu inginkan? Terus kalau tidak tersedia, diinformasikan bahwa suku cadangnya tidak sedia. Nah, inilah kita yang namanya sudah datang ke tempat, tahu-tahu nggak ada ya, kita pastinya akan kecewa. Nah, dengan adanya aplikasi, kalau stoknya ya habis, nanti ada tulisan habis, dia nggak perlu nanya lagi dong, atau nggak perlu beli lagi. Yang pasti dia udah tahu informasinya bahwa stoknya sedang tidak tersedia. Nah, jika suku cadangnya sesuai, maka pelayan toko akan membuat nota. Nota itu kemudian dibayar, intinya ya udah selesai lah pemesanannya sampai bikin nota. Nah, kita ulangi. Prosedur untuk mesen, datang dulu ke toko. Ini nih yang berjalan, proses bisnis yang terjadi di situ. Pelayan toko nanyain dulu, kamu butuh apa yang ke konsumennya itu. Dia ngasih tahu, ini butuh ini, butuh ini. Oke, saya cari dulu. Cari, nggak. Kalau tersedia, dia nanya dulu, bener nggak sesuai keinginannya nih. Kalau bener, dia lari ke sini, akan dibikin nota. Jika enggak, ya maka dicari lagi sampai ini, sampai puasa. Kalau nggak ada ya bilangnya nggak ada kayak tadi. Nah, kita akan mencoba menggambarkan
yang namanya analisis proses berjalan atau proses bisnis ini ke dalam bentuk diagram UML, yaitu activity diagram. Nah, di sini disebutnya activity diagram sistem berjalan. Bagaimana cara buatnya? Ini akan saya sampaikan. Oke. Penggunaan softwarenya kita menggunakan Asta Community. Kalian cukup ngeklik di gambar ini, nanti terdownload softwarenya. Nah, berarti kalian buka yang namanya Asta Community. Buka, download, install ya. Asta Community dibuka. Nah, yang kalian pilih adalah activity diagram. Nah, mengenai teori, saya jelasin lagi. Di sini saya tidak menyampaikan fokus ke materinya. Kalian sebenarnya bisa sambil menggunakan internet. Nah, ini saya balik ke Afra ini, saya reload lagi, harusnya udah ada nih. Hasil saya menyadur 1-2. Padahal saya nggak ngetik 1-2 di sini tadi kan. Nah, karena apa? Tag HTML. Jadi kalau tampilannya sambung menyambung menjadi satu, ya kita manfaatin aja di sini edit, tambahkan tag BR. Nah, BR. Dah, kita save lagi, commit. Dah, tinggal tunggu. Nah, ini saya lanjutkan tentang activity, tentang teori maksudnya. Jadi, kita googling pun, teori-teori atau pertanyaan kalian terkait teori, activity diagram itu untuk apa sih? Kata kalian. Ya, yang pastinya kalau saya nyebut sekarang, activity diagram itu untuk ngambarin aktivitas yang terjadi di sistem berjalannya, sistem berjalan atau proses bisnis atau yang sedang terjadi. Yang dalam hal ini nih, barusan nih, oke, kita sedang bahas sistem berjalan. Nah, activity diagramnya untuk ngapain? Untuk menggambarkan proses yang ada di sistem berjalan. Jadi, untuk menggambarkan proses aktivitas siapa berinteraksi dengan apa. Nah, kita coba buka penjelasan-penjelasan dari beberapa web ini. Contohnya di decoding. Decoding ada dari Binus, ada ini, ada Ufama, intinya banyak lah ya. Ini dari perguruan tinggi yang lain. Nah, kita coba buka-buka aja, buka-buka acak. Activity diagram adalah, nah ini ada contohnya juga. Oke, kalian tinggal baca lah di sini biar cepat. Saya nggak akan baca, saya ke intinya saja dulu. Tujuannya aktivitas, simbol-simbolnya pun ada artinya, digunakan untuk apa, silakan dibaca. Yang mau saya tunjukkan di sini sebenarnya sudah sangat banyak contoh-contoh. Nah, ada decision, ada merge namanya di sini. Silakan dilihat. Nah, ada diagram UML kayak gini, final node, tinggal kalian gunakan, tinggal baca. Nah, ini ada materi malahan bentuk PDF, kayaknya presentasinya. Yang ini udah berubah belum ya? Nah, udah berubah. Saya kasih BR tadi. Ini ya. Jadi, tiap pertemuan kalian kasih begini. Nah, saya akan ke skip seperti ini. Activity diagram, gambar proses bisnis ya, seperti yang saya bilang tadi, dan urutan aktivitas di sistemnya. Pada untuk urutan aktivitas sudah activity diagram. Nah, jadi ada ceritanya via teks. Ceritanya, kalau yang biasa kita bacakan teks, tapi dalam diagram untuk dimodelkan ini penggambarannya menggunakan activity diagram. Nah, sebenarnya ada diagram-diagram lainnya, tapi yang cocok untuk memodelkan proses bisnis adalah activity diagram, bukan use case diagram ya. Nah, di sini activity diagram. Nanti cerita lainnya. Nah, use case ada lagi. Activity diagram katanya yang perlu diperhatikan. Nah, diagram aktivitas, activity diagram menggambarkan aktivitas sistem, bukan yang dilakukan aktor dalam hal seperti ini. Jadi, kalau ada teman kalian atau kakak kelas yang menggunakan activity diagram untuk menggambarkan yang namanya apa yang dilakukan pada form, itu kurang tepat. Karena apa yang dilakukan di form itu biasanya dilakukan oleh aktor. Nah, di sini activity diagramnya secara lebih luasnya, dia menggambarkan sistem secara keseluruhan. Ada interaksinya. Oke, jadi bukan perform. Perform itu nanti dilakukan oleh aktor dan digambarkan di sequence diagram. Nanti akan kita pelajari. Jadi di sini dosen ini juga Ibu Desi ini menjelaskan bahwa
diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan aktivitas di sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Walaupun aktornya terlibat di situ. Dalam hal ini aktornya apa? Konsumen dan si penjaga toko. Nah, yang kita nggak sampai ini nih. Dia udah sangat menjelaskan ya, ada merahnya. Activity diagram, sebuah aktivitas proses berjalan. Nah, use case itu menggunakan sistemnya secara umumnya bisa ngapain aja di sistem kalau use case. Contohnya, nah, si customer di sini bisa ngapain? Masukin kartu, masukin PIN, masukin jumlah yang mau diambil. Tapi di ATM tuh intinya lumayan banyak sekarang bisa bayar tagihan juga dan segala macam. Nah, yang kayak gitu tuh ini nih baru satu nih dicontohin, yaitu narik tunai namanya. Nah, dia ngambil uang. Nah, ini nih baru satu transaksi. Tapi di use case-nya nanti digambarkan satu buletan, yaitu penarikan tunai. Nah, nanti ada lagi buletan lagi di use case namanya pembayaran tagihan. Nah, kalau di sini penggambaran aktivitasnya. Oke. Simbolnya bisa kalian baca juga. Intinya teori-teori sudah sangat banyak, contohnya kalian tinggal download, tinggal dibaca aja. Nah, saya mau ke prakteknya sekarang, best practice-nya dibilangnya. Jadi kalian tinggal cari di Google, diagram ini misalnya untuk apa, untuk apa, untuk apa, silakan dibaca. Nah, kita coba lanjut ke pembahasan kita. Pertama ceritanya, untuk studi kasusnya, konsumen datang ke toko. Di sini sih digambar konsumen datang ke toko. Nah, karena apa? Trigger tadi dari teorinya ada kata-kata trigger juga. Trigger tadi ya karena konsumen datang ke toko, nggak mungkin menjadi pelayan toko yang baik nggak nanya. Nah, jadi kita coba gambar di Asta tadi ada tulisan activity diagram. Ini sebenarnya untuk rename-nya activity diagram apa? Activity diagram berjalan misalnya. Enter. Nah, kita ngapain di sini? Kalau kita baca dari ceritanya proses bisnis, berarti ada dua macam yang di sini partition bilangnya vertikal. Nah, partition ada dua yang terlibat. Yang pertama namanya konsumen, yang kedua namanya pelayan toko. Kalau mau lebih lengkap lagi ceritanya, bisa jadi karena pelayan toko ini sama orang gudang beda penanganan, dia bisa juga bagian gudang nambahin di sini. Tapi kita mau simpelnya ya cukup sebenarnya kayak gini. Oke, kita tes nih. Kalau lengkap sampai ke gudang, tapi kalau ceritanya sampai ini pun nggak masalah. Nah, awal murah cerita ini nih kita semacam menggambarkan. Saya posisikan kiri kanan aja nih. Nah, awal mula cerita kita kiri kananin agar kalian enak lihatnya. Nah, ini akan saya zoom. Nah, kan ceritanya urut-urutan. Nah, kita mulai dari poin A. Si triggernya adalah saat konsumen datang ke toko. Kita mulainya dengan gimana? Berarti kita mulai dengan start activity atau dibilangnya initial node. Di sini ada initial node, di sini ada activity final atau end activity-nya. Kita mulai dengan initial node, mulai dari si konsumen. Kalau sudah gimana? Ceritanya konsumen datang ke toko. Ya mau nggak mau kita menggambarkan kegiatannya atau aktivitasnya, actionnya adalah datang ke toko. Nah, posisikan tengah-tengah, habis itu tarik garis seperti ini. Lepas. Udah selesai gimana? Sebagai pelayan toko yang baik, normalnya kalau kita datang nggak mungkin kan tidak dicuekin. Mau ngapain bang? Misalnya ya dia menanyakan suku cadang karena dia udah tahu toko apa, ya dia mau nanya kebutuhannya apa. Di sini karena toko suku cadang peralatan motor, ya dia menanyakan itu. Menanyakan suku cadang yang dibutuhkan. Nah, kalau kurang gede ini kalian silakan tarik. Ini juga silakan digedein.
Ini baru 2 aktivitas di sini udah sejajar sama tunjukin tarik garis. Nanya berarti dia menyampaikan ya, ibaratnya pantun pesawat datang, triggernya ini datang ditanyain mau ngapain, mau beli ini, ya berarti dia jawab kan. Pelayan toko nanya, udah sampai poin B, A, B. Pelayan toko nyari. Ya, dia menyampaikan, dia nyari. Kita coba nih. Menanyakan, menyampaikan suku cadang yang diinginkan. Menyampaikan suku cadang yang diinginkan. Nah, dia arahnya bolak-balik, tapi arah ini berjalan arah panahnya. Nih, kalau kita lihat, tet, tet, tet. Nah, kalau yang pengot seperti ini, line stylenya ke seperti ini. Oke, pas. Kalau udah gimana? Kalau dia disampaikan, berarti dia menerima informasi ini kan. Nah, mencari suku cadang pada etalase maupun gudang. Kalau mau lengkap, sekali lagi di sini bisa nambahin partition atau swim lane untuk gudang. Tapi kalau mau simpelnya ya ibaratnya pelayan tokonya di sini dia bertindak, dia bisa tinggal lihat di gudang ada enggak, ya enggak ada, tinggal dia kasih tahu. Nah kita cek nih. Aktivitas lagi mencari suku cadang yang dimaksud di etalase dan garis miring atau gudang ya. Nah sekarang ini dia udah nyari nih, kan antara dua kemungkinannya. Jadi untuk ngelurusin garisnya ini klik kanan, line style line. Nah kalian tinggal narik garisnya ini. Nah pindahkan. Oke, mencari suku cadang antara dua, ada, tersedia atau tidak sedia. Nah itulah namanya decision di sini. Kita berarti menggunakan decision node. Nah antara dua mencari, hasilnya apa dari hasil pencarian itu? Kalau tersedia dia akan nyampain. Oke, kalau tidak tersedia dia juga akan nyampain. Oke, kita coba sekarang. Mencari suku cadang. Iya benar, mencari suku cadang ini maksud kasusnya kalau tersedia. Biasanya kalau tersedia ngapain? Nanya balik, ini nggak yang dimaksud? Nah, menanyakan apakah suku cadang yang dia ambil tadi, yang barusan, itu enggak yang diinginkan. Kalau tersedia ya, berarti kalau cara gambarnya seperti ini. Sama, untuk yang begini ini kita lurusin lagi, rectangle. Nah, ada tapinya. Di sini kita perlu nambahin label yang namanya adalah melalui teks ini. Apa yang mesti diketik? Tambahkan kurung siku tersedia. Kasus mencari barangnya tersedia, berarti ada cabang lain ya untuk yang tidak tersedia. Kalau tersedia, dia ngapain? Nanya apakah ini yang diinginkan. Nah, kalau dia udah nanya, nih, pelayan toko yang dibutuhkan baik pada etalase, ini kan gambarnya. Jika suku cadang tersedia, nanya apakah suku tersebut sesuai keinginannya. Sedangkan jika tidak tersedia, akan menginformasikan bahwa tidak tersedia ke konsumen. Kalau nggak ada ya udah selesai. Berarti satu lagi, menginformasikan, bikin satu lagi kegiatan, menginformasikan suku cadang tidak tersedia. Berarti ceritanya selesai sampai ini. Kalau tidak tersedia, ya tidak tersedia dia pulang si konsumennya. Berarti sama tarik garis, line style-nya langsung aja diubah. Nah, menginformasikan
suku cadang tidak tersedia ke pelanggan. Ke pelanggan nanti dia nerima informasi. Ya selesai habis itu. Tunggu. Ini berarti kita copy paste. Kasus yang sekarang adalah tidak tersedia. Di kurung kurawal jangan lupa. Udah. Nah, satu tersedia, satu tidak tersedia. Kalau sudah ngapain? Nah, sekarang kasusnya kalau tersedia. Nanya apakah iya. Antara iya dan tidak kan. Maka bikin dokumen. Nah, ini dia memberikan keputusan. Jika suku cadang menanyakan apa suku cadangnya sesuai keinginan konsumen. Jika tidak, menginformasikan bahwa suku cadangnya tidak tersedia. Nah, udah sampai poin D selesai. Nanya, nanya nih apa jawabannya. Kita butuh jawaban si konsumen. Berarti konsumen memberikan keputusan. Memberikan keputusan pun ceritanya antara iya dan tidak kan. Menanyakan apakah suku cadang yang diambil adalah sesuai yang diinginkan, memberikan keputusan. Sesuai atau tidak sesuai. Kalau sesuai ngapain? Kalau sesuai, pelayan toko membuat nota tidak sesuai, mencari kembali. Biasanya kan karena banyak suku cadang tuh, mirip-mirip setahu kita sebagai pelayan toko, maka ini barangnya. Misal, dia nanya tentang baut untuk itulah, baut untuk mesin karburator ya. Baut-baut itu mirip. Kalau dia nanya ini nggak barangnya, si konsumen tuh bukan. Oh, oke tunggu saya cari lagi yang lain katanya. Nah, karena apa? Hal inilah yang menyebabkan kita belum menggunakan sistem secara terkomputerisasi. Salah satunya hal ini. Nah, ada kesalahan. Beda jika kita sudah mengkodekan barang-barang tersebut, ya si konsumen tinggal milih, kemungkinan salah tuh kecil. Kecuali si pelayan tokonya benar-benar nggak tahu teknisnya. Nah, kita nanya nih, nanya suku cadang, dia memberikan keputusan. Keputusan tadi saya lanjutin, arahnya sini ya. Jadi kalau kita lihat arahnya tek tek mengalir ibarat air tuh. Nah, ini mengalir terpisah. Mengalir sini, memberikan keputusan antara dua nih sekarang. Bisa antara dua, antara tiga. Tapi untuk kasus yang sekarang, keputusan si konsumen pastinya hanya dua. Antara sesuai atau tidak. Kalau sesuai, dia ngasih tahu sesuai kan? Berarti si pelayan toko akan membuat nota. Membuat nota. Nah, ini nih sampai tahap pemesanan. Intinya deal dia sampai membuat nota. Kalau nggak jadi ya nggak ada notanya. Ya kalau udah ada nota ya dia bayar. Nah itu udah masuk penjualan. Karena yang bersangkutan hanya bahas pemesanan, berarti kasusnya berhenti sampai dibuat nota. Kalau udah bayar nota itu udah masuk ke penjualannya. Nah ini ya. Kalau sesuai, kita tinggal copy lagi. Ini nggak bang yang mau dibeli? Iya bener, berarti sesuai. Oke, kalau sesuai saya buatkan nota ya. Iya, dia bayar. Habis itu kalau mau lengkapnya dia bayar. Habis itu bayar apa? Tapi itu sekali lagi udah ceritanya lain hal, yaitu transaksi untuk penjualan. Nah, ini nih sekali lagi baru mesennya. Kalau mau komplit tentunya, makanya deskripsi mahasiswa tahun ini minimal 5 tabel yang berelasi. Kalau ini baru tabel konsumen, tabel barangnya, tabel suku cadang baru 2, tabel pemesanan 3. Sama berapa banyak yang dipesan misalnya kayak gitu. Paling 4 tabel di sini. Belum sampai 5 karena tabel untuk pembayarannya belum ada. Nah, sesuai membuat nota. Kalau tidak sesuai gimana? Tidak sesuai ya selesai ceritanya kan. Tidak selesai di sini dia belum enggak. Tunggu. Pelanggan adalah raja. Tunggu kami cariin lagi. Berarti dia akan mulai mencari lagi suku cadangnya itu di gudang. Nah, kalau tidak sesuai berarti saya akan gambarkan seperti ini. Dia akan larinya di atas ini. Berarti saya akan hapus dulu sementara. Hapus. Saya akan blok. Nah, ini saya nggak akan ganggu yang bagian atas nih.
Nah, saya akan pindahin mereka nih agak ke bawah. Karena ceritanya seperti ini. Dia di sini masuk, oke. Berarti ini nih saya akan masuk juga ke sini. Jadi ada dua input yang masuk ke dalam satu aktivitas namanya. Hal ini secara teori tidak diperbolehkan kalau dua input langsung masuk seperti ini. Kita lihat ya. Nah, di sini kan ada dua input nih. Nah, di sini nah, ada dua input langsung masuk. Ini nggak boleh. Biar boleh, agar boleh gimana? Agar boleh, kita wajib menggunakan yang namanya join seperti ini, join node. Jadi di tengah-tengah nih, nah kita klik join node. Mereka nih harus melewati join node terlebih dahulu keduanya, karena kebetulan dua di sini. Pindah dari join node nih baru mengeluarkan output 1. Jadi masuknya 2, keluarnya 1. Nah, kalau mau lebih rapi gambarnya ini nih bisa dipindah ke sini nih. Nah, seperti ini. Dia ini cukup mulai dari atas kanannya. Nah, kemudian apa? Yang di sini cukup kita naikin, pindahin. Nah, udah dia jadi lebih cakep nih sekarang nih. Oke, berarti datang ke toko, menanyakan suku cadang, menyampaikan yang diinginkan. Sampai sini, nggak mungkin dia ke sini kan, karena arah panahnya ke bawah, mencari suku cadang. Kalau tersedia, dia nanya, ini nggak bang yang diinginkan? Memberikan keputusan. Kalau sesuai, dibuat nota. Berarti kasus yang ini tidak sesuai. Saya copy. Tidak sesuai. Oke. Nah, tidak sesuai, larinya kemana? Ke atas lagi. Nah, inilah butuhnya join itu biar dia mulai ulang prosesnya. Semacam looping. Selama belum sesuai dan selama pelayan tokonya masih rajin melayani, ya dia akan dilayani nanya lagi bolak-balik seperti ini. Ada tapinya. Udahlah, nggak ada lah, nggak tersedia. Ujung-ujungnya cara paling gampang kan tidak tersedia. Kalau tidak tersedia gimana? Ya menginformasikan suku cadang tidak tersedia. Udah selesai. Membuat nota sampai ini satu level. Kalau udah selesai seperti ini gimana? Ya ceritanya habis. Oke. Membuat nota sama ini ceritanya habis. Untuk cerita habis tadi kan outputnya dua nih. Yang pasti terakhirnya harus ketemu satu. Kita mesti gimana? Ya masuknya kayak gini tadi. Join lagi. Join ini bisa kita panjangin. Nah, oke. Kita tinggal tarik garis seperti ini dan seperti ini. Karena garisnya kurang enak dilihat, ya kita mainin aja dari line. Klik kanan, line. Baru diatur. Oke. Cakep jadinya rapi. Oke. Nah, terakhirnya baru outputnya ke satu ini. Nah, ceritanya udah selesai, berakhir. Awalnya dia di sini udah berakhir. Kalau mau lebih lengkap lagi menginformasikan menerima informasi berakhirnya dia membuat nota, habis itu belum selesai, kita bikin bayar dan segala macam nanti bolak-balik seperti ini. Tapi karena ceritanya kalau nggak tersedia ya proses bisnisnya itu akan berakhir. Hal-hal yang di sini udah tercantum semua di sini. Jika suku cadang sesuai, maka akan buat nota. Tidak sesuai, maka akan nyari kembali. Habis sudah, tidak sesuai nyari kembali. Kalau udah selesai, ya berarti ini kita rapikan dulu, tarik seperti ini. Ini pun tarik. Nah, gambar ini selesai. Kita tinggal ngapain? Save. Nah, berarti kan saya harus nyimpen file ini. Saya simpan di sini misalnya, yaitu pertemuan kedua bahannya.
activity diagram. Activity diagram ini yang akan saya upload. Nah, sekarang gini, Pak, saya mau menggunakan activity diagram ini sebagai naruh di file KP saya Word. Caranya gimana? Coba kalian Ctrl A, coba klik kanan, copy to clipboard BMP PNG. Oke. Kemudian saya mau naruh di PowerPoint nih lah misalnya. Sama aja ya di Word gitu juga. Saya coba fit aja nih. Fit. Oke. Hasilnya gimana? Ya tinggal kita copy clipboard tadi udah ini hasilnya. Oke. Nah, tinggal kalian sesuaikan ukurannya. Nah, Pak, misalkan saya udah berhasil bikin gambar ini, activity diagram ini, tapi gambarnya ini mau saya simpan. Dan saya upload ke GitHub tadi. Caranya gimana? Gampang, berarti dari sini, kalau kita klik kanan tadi kan copy ke clipboard. Kita mau nyimpen, berarti mesti diapain? Antara dua nih. Tadi di save, nyimpennya adalah file asta. Kalau di save di sini, nah ada pilihan yang lain, tapi bukan yang ini. Ya mau nggak mau kalian caranya adalah tadi kan ingat ya, klik kanan, copy ke clipboard, BMP PNG. Oke, di file save as dia nggak ada. Dia bisa ke yang lainnya apa? Kalau berbayar. Nah, caranya gimana? Tenang, kita punya program sakti yang namanya Pen. Di Pen ini kalian tinggal paste, klik crop, udah dapat simpan. Simpan, taruh di filenya. Di sini tadi saya simpan folder 2, namanya adalah activity berjalan. Udah save. Nah, wah, saya lebih senang menyimpan file PNG-nya dan file asta-nya. Nah, dua-duanya mau disimpan. Cara gimana? Begini caranya. Saya tunjukin modif di GitHub-nya. Berarti yang ini sudah ya, saya close. Saya udah taruh di sini juga. Nah, caranya gimana balik ke GitHub tadi? Berarti saya akan di folder 3, saya akan ngupload file ada dua macam tadi. Berarti add file, upload file. Karena ada S, ya kita belajarnya kalau ada S itu bentuk jamak, berarti saya langsung ngupload dua file tadi. Di ini. Nah, di folder 2 saya ada file ini dan folder ini dan file asta. File asta itu bukanya pakai asta community, file PNG ini ya file gambar. Caranya gimana? Tinggal kita drag. Inilah yang saya sebut di cerita tadi file pendukung. Ya di PowerPoint itu yang disebut file pendukung. Kalau udah dua seperti ini udah selesai, ya kita tinggal commit. Tunggu. Nah, ceritanya di dalam folder 3 harusnya sudah ada dua file tambahan. Yang perlu kita lakukan apa? Agar mudah nama filenya, jangan panjang-panjang, jangan mengandung spasi. Sebenarnya itu yang paling mudah. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Coba klik edit ini, open link, diedit. Nah, hasil file project asta. Ada di mana hasilnya? Kalian pakai ref download. Nah, maksudnya apa? Jangan lupa BR. Nah, hasil file dua kali lah BR-nya. Hasil file project asta download. Jadi saat ngeklik download keluar file itu. Saya tambah. Ini nih perintah-perintah HTML ya, target sama dengan blank. Href-nya apa? Saya akan menggunakan file AD berjalan asta ya, tinggal kita copy aja nih seperti ini. AD berjalan asta. Dia terbuka diri baru, harusnya nanti dia download. Ini pertama. Yang kedua, itu untuk yang file download. Kalau kalian mau tampil langsung fotonya, gambarnya, coba image source sama dengan apa? Nah, width-nya
hajar 100%. Udah, kalian bisa pamer ke saya. Pak, nih Pak, saya udah selesai nih ngerjainnya. Ini hasilnya. Bapak lihatlah nih hasilnya ya. Kata kalian kan gitu. Nama filenya apa? Nih. Nah, udah. Kalian cukup komit lagi. Jadi image source seperti ini ya. Image source activity yang berjalan with 100%. Hasilnya pasti ada di sini, di reload. Nah, kalau belum ada, ya sama seperti biasa, kita tunggu beberapa saat. Nah, inti yang mau saya sampaikan di sini ke kalian adalah untuk penyaduran tuh ya salah satu gawean kalian bener nggak mengikuti sampai akhir pembahasan, hasil akhirnya yaitu gambar seperti ini. Yang pastinya gambar itu nggak ada sama persis ukurannya kayak saya ini ya. Kalau sama persis, bisa disimpulkan kalian cuma mengumpulkan yang saya. Nanti yang saya ketik misalnya sampai suku ginilah, gedenya gede ginilah ya, kalian cuma kayak gitu. Nah, usahakan kalau mau bisa coba bikin. Nanti ada suka dukanya. Karena kalau cuma sekedar copy paste itu gampang. Tapi untuk cara bikinnya itu gimana? Nah, inilah kesempatan kalian belajar dengan mencoba. Oke, nanti saya akan coba studi kasus yang lain lagi. Nah, untuk yang sementara ini kita cukup sampai bahas activity diagram sistem berjalan sesuai rencana pembelajarannya. Pertemuan selanjutnya baru kita bahas yang usulan. Nah, di sini kita mau ngapain nih? Studi kasus sudah selesai, activity diagram juga udah digambarkan, berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas analisa sistem usulan. Nah, sampai ini saya ucapkan terima kasih, selamat mencoba. Sebelum saya tutup, kita cek. Nah, udah nih. Hasil file project Asta, saya klik, kebuka di tab baru, dia akan download. Ya, berhasil berarti linknya. Dan ada seperti ini. Wih, gede banget, Pak. Iya, nah tampil gambarnya langsung. Inilah kurang lebih juga hasil kalian menyimpulkannya. Tapi yang penting tuh kalian nambahin nih poin-poinnya apa. Jangan sama persis dengan saya. Oke. Selamat mengikuti, semoga berhasil pembelajarannya dan KP-nya juga berhasil sampai ke skripsi nanti. Terima kasih, salam budi luhur, selamat malam. Apa kada Gi? Ngarep siapa Gi menukan mama ngarep ka?